Kasih damai dan sejahtera Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Dalam mendulang cinta Tuhan, langkah ketiga adalah merawat hidup dan cinta Tuhan. Luapan cinta Tuhan yang mencipta dan melahirkan kita terus berlanjut. Kita tumbuh tidak hanya secara fisik dan psikologis, tapi juga secara rohani. Pada umumnya, jejak pertumbuhan hidup rohani dan iman diwariskan dalam keluarga atau lingkungan pendidikan. Suatu ketika, Santo Ignatius mengalami penampakan yang memperdalam imannya. Pada suatu hari ia mau mendoakan opisi Bunda Maria. Di tangga biara, pengertiannya mulai terangkat, seperti melihat Tritunggal Maha Kudus dalam wujud 3 tuts organ musik. Dan ini terjadi dengan air mata dan sedu sedan yang tidak tertahan. Autobiografi halaman 28, Santo Ignatius mengalami pencerahan tentang Tritunggal Maha Kudus. Pengalaman ini hanya mungkin terjadi karena pada masa kecil Santo Ignatius mengalami suasana rohani tersebut. Tidak jauh dari Puri Loyola ada tempat doa Ibu Maria Olats, La Ermita de Nuestra Señora de Olats. Santo Ignatius kecil sering pergi berdoa di sana. Dia juga suka mendengarkan Salam Maria yang digemakan lonceng tempat doa itu. Puri Loyola juga dekat dengan rumah Maria de Garin yang merawatnya ketika ibunya meninggal. Maria de Garinlah yang memperkenalkan Inigo dengan tempat doa itu. 2 September 1498, kakaknya Martin Garcia de Onas menikah dengan Magdalena de Arauz yang pada hari itu mendapat hadiah gambar. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Gambar itu dibawa ke Puri Loyola yang kemudian mewarnai suasana rohani keluarga Loyola dan diyakini menumbuhkan devosi Santo Ignatius kepada Bunda Maria. Mengingat peristiwa dan pengalaman awali seperti diajak berdoa dan diperkenalkan dengan hal-hal rohani merupakan cara merawat hidup dan cinta Tuhan. Karena itu mesti kita ingat dan syukuri supaya semakin mengerti. Mengerti dengan mensyukuri dan menyukuri dengan lebih mengerti untuk meneruskan luapan cinta Tuhan. Luapan cinta Tuhan juga nyata dalam anugerah iman, yaitu doa. Kepada para murid, Yesus memberi teladan, menyisihkan waktu untuk berdoa dan mengajari berdoa. Doa Bapa kami merangkum relasi cinta Tuhan dengan merindukan terwujudnya kehendak dan kerajaan Tuhan yang penuh kasih pengampunan. Bandingkan Injil Lukas bab 11 ayat 1-4. Merenung dan meresapkan awal mula belajar berdoa. Pertama, merenungkan. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Injil Lukas bab 11 ayat 1. Demikianlah doa adalah anugerah luapan cinta Tuhan, sekaligus sarana merawat cinta dan relasi dengan Tuhan. Hidup ini membahagiakan ketika dijalani dengan mensyukuri, merawat, dan mengembangkan cinta Tuhan kepada kita sendiri, keluarga, dan masyarakat. Untuk ini pun kita perlu belajar dan berlatih. Kedua, mengingat, menelaah, mengerti, merasakan, dan meresapkan pengalaman pertama belajar berdoa. Ketiga, mengingat, melihat kembali, mengerti, serta memetik pelajaran dari pengalaman tidak mau atau enggan berdoa. Keempat, mengingat, mencatat pengalaman dan perasaan gembira dan syukur
menjalani latihan rohani sehari-hari sebagai sarana merawat hidup dan cinta Tuhan, serta peristiwa buruk yang membuat tidak bergerak, berdoa, dan mencari Tuhan. Kelima, mendaraskan doa Bapa kami. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve.